Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Toyino. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem peminjaman dan penemuan dalam pemeliharaan arsip. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sistem dan prosedur peminjaman arsip. Prosedur peminjaman arsip adalah serangkaian metode yang dilalui serta dipatuhi ketika ingin melakukan peminjaman arsip. Prosedur ini berlakukan untuk minimalisir kemungkinan hilangnya arsip disebabkan oleh aktivitas peminjaman yang tidak disertai dengan administrasi sesuai tata tertib. Prosedur peminjaman arsip aktif. Yang pertama, kejelasan materi yang diminta pihak pengguna. Yang kedua, terdapat kecocokan pemberkasan yang digunakan untuk kepentingan pemberkasan jenis arsip. Yang ketiga, ketepatan sistem pemberkasan yang digunakan ketika pemberkasan jenis arsip dan kemantapan sistem indeksi baik secara manual maupun mekanik. Yang keempat, ketepatan serta kemantapan sistem klasifikasi. Yang kelima, tersedia tenaga yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kemudian sarana-sarana dalam penemuan kembali arsip. Sistem penemuan kembali dokumen atau arsip sangat erat hubungan dengan sistem penataan dan penyimpanan dokumen atau arsip. Dalam pola baru sistem kearsipan, sarana utama pencarian dokumen atau arsip ialah indeks, kode, dan petunjuk silang. Yang pertama, penemuan kembali arsip atau dokumen adalah cara bagaimana suatu dokumen atau arsip dapat mudah ditemukan dalam waktu yang cepat dan tepat. Yang kedua, sistem penemuan kembali dokumen atau arsip sangat erat hubungan dengan sistem penataan dan penyimpanan dokumen atau arsip. Yang ketiga, dalam pola baru sistem kearsipan, sarana utama pencarian dokumen atau arsip ialah indeks, kode, dan petunjuk silang. Yang keempat, indeks ialah kata tangkap atau caption keyword yang dapat berupa nama orang, nama badan atau organisasi, masalah subjek, dan nama tempat. Yang kelima, kode dapat berupa angka, kombinasi angka huruf dengan tanda-tanda lainnya yang mengandung suatu pengertian tertentu. Kemudian petunjuk silang dipergunakan dalam hubungan kata tangkap yang berupa masalah, nama orang, nama badan atau organisasi, dan nama tempat. Yang ketujuh, alphabetical filing system. Yang menjadi sarana penemuan kembali arsip adalah melalui nama orang, nama badan, atau nama organisasi. Yang kedelapan, subject filing system. Sebagai sarana utama penemuan kembali dipergunakan judul masalah. Yang kesembilan, numerical filing system. Sarana penemuan kembali ialah nomor, kode, desimal. Yang ke-10, chronological filing system. Yang ke-11, geographical filing system. Sarana penemuan kembali ialah nama orang atau badan, organisasi, masalah, nomor, kode, nama tempat. Kemudian persyaratan-persyaratan agar arsip mudah ditemukan kembali. Yang pertama, penyimpanan yang teratur. Arsip harus disimpan secara teratur, baik itu berdasarkan abjad, nomor tanggal, atau kategori lainnya. Yang kedua, label tersebut dapat berupa nama dokumen, nomor surat, atau kategori lainnya. Yang ketiga, dokumen yang lengkap. Yang keempat, pemilihan yang baik. Yang kelima, pengaturan yang teratur. Kemudian pengertian pemilihan arsip. Pemilihan arsip adalah usaha pencegahan agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai guna. Menurut Karso, pemeliharaan arsip adalah kegiatan menjaga agar benda arsip tersebut tidak mudah rusak. Dengan kata lain, kegiatan ini merupakan tindakan mencegah sebelum terjadi kerusakan arsip. Kemudian pemeliharaan dan pengamanan ruang arsip dan mencegah kerusakan. Pemilihan arsip bertujuan untuk menyelamatkan arsip-arsip berikut informasinya atau isinya serta menjamin kelangsungan hidup arsip dari pemusnahan. Menurut Sugiarto, pemeliharaan arsip adalah usaha penjagaan arsip agar kondisi fisiknya tidak rusak selama masih mempunyai nilai-nilai guna. Pemilihan arsip dapat dilakukan dengan mengetahui penyebab kerusakan dan mencegah terjadinya kerusakan pada arsip. Usaha pencegahan kerusakan arsip. Ada beberapa upaya untuk mencegah kerusakan arsip akibat faktor ekstrinsik dan intrinsik. Penyebab kerusakan arsip. Usaha dan cara menggunakan kertas, pita mesin, tinta
karbon, lem, dan bahan yang bermutu baik sehingga lebih awet. Pengguna alat bahan plastik juga baik karena tidak mudah berkarat. Ruang penyimpanan arsip sebaiknya diatur dan dibangun dengan baik supaya arsip tetap terjaga di ruangan dengan baik. Lokasi ruangan atau gedung penyimpanan arsip sebaiknya di luar atau terpisah dengan bangunan industri dengan luas yang cukup. Jika satu bangunan gedung sebaiknya terpisah dari keramaian dan tidak dilalui saluran air. Kemudian langkah-langkah untuk mencegah arsip. Yang pertama, kegiatan mencegah kerusakan. Yang kedua, pemeliharaan arsip. Yang ketiga, debu. Yang keempat, serangga. Yang kelima, tumbuhan jamur. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.